selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pendengar. warahmatullahi Kelihatan kayak dia tuh. Hai pendengar, apa kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam keadaan yang baik. Nah, di minggu malam ini kembali lagi di acara online talk bersama Gemah Hati. Ada saya Ayla dan partner saya. Raka. Oke, senang sekali akhirnya kita bisa live lagi di satu topik yang setiap minggunya bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Dan topik malam kali ini yang akan kita bahas adalah melatih kecakapan emosi. Nah, di sini sudah hadir dua inspirator kita. Ada Mbak Wilma dari Bandung dan Mas Sadik dari Manado. Nah, langsung aja nih kita sapa dulu nih ya. Halo Mbak Wilma, apa kabar? Halo Mbak Ayla, Mas Raka. Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Alhamdulillah ya. Mas Sadik bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Baik Mbak Wilma dan Mas Sadik, topik kita kali ini membahas tentang melatih kecakapan emosi. Nah, dari yang aku tahu nih, emosi itu dibagi jadi dua ya Mbak, Mas. Ada yang emosi karena happy, ada yang emosi yang sedih atau marah gitu. Nah, dari pandangan Mbak Wilma sendiri nih, konsep dari emosi itu sendiri apa sih? Oke, makasih buat Mas Raka dan Mbak Ayla. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu nih, emosi itu apa? Kita pendekatan dulu sama emosinya sendiri itu apa? Jadi emosi itu merupakan suasana hati yang sedang berlangsung dalam diri atau perasaan yang perlu diluapkan atau ditunjukkan kepada seseorang maupun sesuatu. Nah, banyak orang yang mendefinisikan bahwa emosi itu identik dengan marah. Padahal perlu kita ketahui bahwa emosi itu banyak sekali jenisnya. Itu menurut psikolog. Nah, yang sering kita jumpai, yang sering kita rasakan, emosi itu ada marah, ada takut, jijik, sedih, juga gembira. Nah, 5 dari sisanya itu sering kita rasakan tapi tidak sadar dengan keadaan merekanya. Nah, untuk temanya cukup sangat menarik ya Mbak Ayla dan Mas Raka, melatih kecakapan emosi. Kenapa sih harus melatih kecakapan emosi? Tempat pertamanya di mana sih? Harus mulai dari mana? Nah, melatih kecakapan emosi sendiri itu harus dari usia dini. Tempat pertama atau tempat utamanya itu adalah keluarga. Kenapa harus melatih kecakapan emosi? Kita perlu bisa mengontrol atau melatih emosi dengan sebaik-baiknya. Terus, kenapa keluarga? Karena pengaruh pengaruh utama untuk kedepannya itu ya keluarga. Karena kita akan naik level. Ibaratnya kita akan naik level dari usia dini, masuk ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa, itu akan menemui banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kita temui atau jumpai gitu loh Mbak. Nah, kenapa akan naik tahap? Karena yang asalnya kita hanya berjumpa dengan keluarga, nanti kita akan dikenali dengan banyak orang, banyak sifat, banyak sikap, perlunya adanya sosialisasi dengan banyak orang agar kita bisa terlatih juga menjadi keterbiasaan. Kalau misalkan kita tidak dilatih, nanti akan adanya rasa takut yang timbul gitu Mbak. Nah, untuk melatihnya sendiri, karena dari keluarga, jangan adanya sebuah dikekang, jangan ada sebuahnya larangan, harus kita bebaskan agar kepercayaan dari anak itu timbul dengan sendirinya. Maka mereka akan merasakan rasa yang benar-benar
semangat gitu, benar-benar menemukan kepercayaan dirinya bahwa mereka tidak adanya kekangan. Terus jangan adanya sebuah kasar atau keras gitu untuk melatih di saat usia dini, karena kan berpengaruh sekali terhadap emosional si anak. Terus tiap kita berlatih itu dari pengalaman-pengalaman ke pengalaman-pengalaman berikutnya gitu, Mbak. Oke, baik Mbak Wilma. Nah, kalau misalnya dari contoh kehidupan Mbak Wilma sendiri, ada nggak sih? Oke. Mungkin sebelumnya nih, Mbak ya. Mungkin Mbaknya pernah nonton film Inside Out kali ya? Oke, belum pernah sih Mbak. Nah, kalau film Inside Out ini dia menggambarkan 5 emosi pada anak usia 11 tahun, yang mana anak ini masih merasakan kelabilan terhadap mengontrol emosinya sendiri. Jadi peranan orang tua sangatlah penting di saat anak-anak masih merasa labil atas dirinya. Bagaimana cara mengontrol emosi dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan baiknya. Jadi peranan keluarga itu sangat penting. Terus untuk contoh berikutnya, saya punya keponakan yang umurnya sekitar 4 atau 5 tahun. Dia karena umur segitu masih sering menangkap dan menyerap apa yang dia lihat dari lingkungan terdekatnya. Nah, di saat keponakan saya melihat seseorang atau dari lingkungan terdekatnya memiliki emosi yang penuh dengan emosi marah atau amarah, dia akan cepat menangkap karena daya ingat mereka masih sangat kuat untuk bisa menangkap juga menyerap. Nah, di saat mereka bersamakan atau sedang berada satu kumpulan yang dia tidak tahu orang-orang itu atau asing, dia akan merasa terganggu atau dia akan merasa emosinya akan keluar gitu, entah itu kesal, entah itu marah, dia akan merasa terganggu, dia akan teriak gitu loh. Ya seperti itu, Mbak. Kayak masih emosionalnya belum bisa diatur gitulah ya. Iya, betul sekali, Mbak. Oke, baik Mbak Wilma, kita jeda dulu ya sebentar. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Jadi di sini aku mau merekomendasikan sekaligus memberitahu mengenai bagi teman-teman nih yang ingin membeli motor atau berencana untuk membeli motor tapi bingung untuk mau beli apa, motor apa, dan belinya di mana. Nah, di sini aku ingin merekomendasikan nih sekaligus mempromosikan motor yang sedang trennya di Jogja, yang sangat hits, bisa dikatakan hits di kalangan anak muda, dan harganya pun masih terjangkau oleh kalangan masyarakat. Motor apa itu? Nah, di sini aku pengen mempromosikan nih motor Vespa Matic yang mana sangat stylish digunakan oleh anak muda. Terus bagi teman-teman yang ada nanya nih, emangnya kalau mau beli Vespa bisa di mana sih? Mau lihat di mana sih? Nah, di sini kita buka langsung Instagramnya. Nah, di sini kita bisa langsung buka Instagramnya bar_scooter Jogja. Jadi di sini disediakan berbagai macam Vespa Matic dan ini bisa dikirim kemana aja, mau ke Bandung, Jakarta, Semarang, ataupun daerah-daerah Jawa lainnya. Nah, bisa di-visit langsung Instagramnya. Terus bagi teman-teman nggak usah takut nih, misalnya ada penipuan ini asli nggak, benar nggak? Asli. Soalnya di sini udah ada testimoninya nih. Di atas ini highlight-nya, testimoni, dan pasti terjamin banget lah. Nah,
Bagi teman-teman yang pengen warna-warna yang unyu-unyu, warna-warna yang soft atau yang lucu-lucu, di sini ada seperti warna kuning, ada warna oranye. Jadi ini bisa digunakan oleh segala kalangan, baik itu orang tua, anak muda, asalkan jangan anak kecil. Nah, untuk harganya menyesuaikan tergantung dari jenisnya dan juga tahunnya. Di sini barangnya pasti oke deh. Ini pasti oke. Tuh, bagus banget. Dan pastinya kalau membawa motor Vespa ini dijamin kita makin pede. Untuk info lebih lanjutnya, di sini ada kontak personnya juga via WA. Lokasinya ada di Maguwo, Harjo, Sleman, Jakarta. Dan segala proses pembelian bisa dibantu oleh sang penjual. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Oke, masih bersama kita nih di Gema Hati. Untuk selanjutnya, saya mau pindah dulu nih ke Mas Adik. Yang mau saya tanyain tuh, bagaimana cara kita menangani seseorang yang sedang emosi? Oke, Mas Adik. Mas Adik. Iya. Gimana? Maaf. Oke, saya ulangin ya. Ya, jaringan. Bagaimana sih caranya kita tuh menangani seseorang yang sedang emosi? Apa aja tips-tipsnya tuh? Oke, baik. Terima kasih Mas Raka atas pertanyaannya. Di sini saya akan memberikan tips cara meredam emosi menurut psikologi, ya. Jenis emosi ini sangatlah banyak, mengingat manusia memiliki otak yang kompleks dan pemikiran yang berbeda dengan makhluk hidup lain, karena manusia dibekali akal dan juga perasaan yang lebih tajam tentunya. Dan cenderung perasaan tersebut bukan hanya terpuaskan saja, namun lainnya. Salah satunya adalah marah atau kemarahan atau emosi. Di mana emosi manusia yang satu ini memang terkadang berlebihan, karena manusia seringkali sulit untuk mengendalikan diri. Baik. Cara yang pertama, ketika kita mengatasi kemarahan orang lain, yang pertama menenangkan diri. Jika dilihat dari perspektif manajemen marah dapat dikatakan sebagai siklus agresi yang mana terdiri dari eskalasi, eksplosi, serta pasca eksplosi. Oleh sebab itu, saat Anda merasa emosi atau marah, maka cobalah untuk menenangkan diri Anda agar siklus agresi yang Anda miliki tidak berantakan. Dengan mencoba berpikiran tenang, maka Anda bisa mencoba untuk berpikir secara logis. Yang kedua adalah lakukan meditasi khusus. Meditasi menjadi salah satu tips lainnya untuk menahan emosi yang sedang meledak-ledak di dalam diri Anda. Dengan melakukan meditasi, akan membuat diri Anda lebih terkontrol. Seperti itu. Terus, ungkapkan marah secara asertif. Orang-orang asertif biasanya akan mengungkapkan marah dan emosi yang dipendamnya secara jujur. Namun, tidak melukai hati orang lain. Menurut Glassi, orang asertif dapat mengapresiasikan perasaan yang sebenarnya, mengungkap pendapat pribadi, dan tidak membiarkan orang lain bisa mengambil keuntungan darinya. Dan terakhir adalah gunakan humor. Memang bercanda di saat yang salah hanya akan memicu berbagai permasalahan, semakin menjadi-jadi. Namun tahukah Anda bahwa humor ringan dapat membantu mengatasi ketegangan? Jangan gunakan sarkasme, karena bagaimanapun bisa melukai perasaan orang lain dan membuat hal-hal buruk semakin terjadi. Seperti itu, masyarakat. Halo, masyarakat. Oke, Mas Adik, boleh aku nanya nggak? Bisa, silakan. Oke, aku jadi punya teman. Ya. Jadi dia kalau
emosi, itu dia numpahin semuanya ke minum-minuman, rokok, terus juga clubbing, ya bangsa-bangsa clubbing gitulah. Nah, itu Waduh, termasuk emosi yang kayak gimana tuh, Mas? ini sih bukan emosi sih, lebih ke hawa nafsu ya sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi adalah bagaimana cara kita menenangkan diri melalui hal-hal yang positif. Kalau seperti yang teman Mbak Alia ya, seperti teman Mbak Alia, Aila, Mas. Aila, astagfirullahaladzim, maaf, Mbak Aila lakukan itu adalah lebih ke apa namanya, bentar, lebih ke apa ya, pelampiasan ya, lebih ke arah hawa nafsu yang atau emosi yang mengatasi emosi yang negatif. Seperti yang saya bilang tadi, lebih baik kita lakukan hal-hal yang positif seperti gunakan humor ya, menenangkan diri, bermeditasi khusus seperti itu. Kalau yang Mbak Alia lakukan itu bukan memberikan solusi untuk meredahkan emosi, tetapi lebih menambah masalah gitu. Terus untuk nanganinnya gimana tuh? Kalau aku Dan sebagai teman harus kayak gimana gitu? kalau Mbak Aila sebagai teman, ingatkan ya, mengingatkan saja gitu. Kalau bisa Mbak Aila ini eh, jadi tempat curhat si temennya ini supaya dia nggak, biar dia ada rasa ada temen gitu, dan dia nggak lari dari hal-hal yang di luar norma-norma kehidupan seperti itu. Gimana? Kalau mau ketawa ketawa aja nggak apa-apa. Halo. Tapi gini loh, Mas, jadi aku udah nyaranin dia untuk jangan kayak gitu kan. Tapi dia malah kayak balik marah ke aku gitu. Oh, Jadi kalau kan, dia jadi kan aku juga kayak apa ya? Kayak kehasut gitu loh untuk jadi emosi juga gitu. jangan Mbak apa namanya, Alia kepancing juga emosi ya. Cukup mengingatkan saja ketika Mbak Alia dalam eh, hal seperti itu, cukup Mbak Alia ingatkan saja. Ketika dia tidak bisa menerima, ya sudah. Yang penting tugasnya Mbak Alia adalah mengingatkan, ya, mengingatkan saja. Gitu. Jangan sampai karena masalah hanya seperti ini, hubungan silaturahmi atau hubungan pertemanan Anda dan teman Anda itu bermasalah. Oke. Mungkin Mbak Wilma mau nambahin. Oke, saya mau nambahin ya. Saya sempat punya masalah yang hampir sama dengan Mbak Ayla. Ya. Yang saya tahu itu tuh mentalnya tuh kena. Misalkan dia memiliki masalah, saat dia memiliki kesetresan atau pikirannya yang mumet, dia hanya lari ke satu jalan. Nah, itu tuh kalau yang saya tahu dari teman-teman saya yang mungkin sudah pernah merasakannya, mereka menjawab gangguan atau adanya mental mereka yang kena gitu. Jadi saking banyaknya emosi ini di sini marah ya, Mbak. Saking banyaknya dia marah atau meluapkan energi marahnya dia, maka dia akan merasa lebih tenang gitu. Tapi yang tadi Mbak Angela sudah mengingatkan tapi malah dimarahin kan. Nah, itu semua balik lagi ke si orangnya mau seperti apa. Karena dia yang mengawali, maka dia juga yang harus mengakhiri. Nah, betul tadi seperti yang dikatakan Mas Adik, bahwa kita hanya cukup mengingatkan saja. Selebihnya dikasih lagi lah sama dia. Karena
dia yang mengawali, maka dia harus mengakhiri juga. Dan di situ dia belum sepenuhnya bisa mengontrol emosinya dengan baik, karena ada beberapa orang yang bisa mengendalikan emosinya dengan cara yang baik, akhirnya dia tenang, akhirnya dia bisa berdamai, dan ada juga yang mungkin ketenangannya itu dengan seperti hal negatif, mungkin bisa motor-motoran atau hal-hal yang mungkin bisa mencelakai dirinya sendiri, gitu loh Mbak. Oke, terima kasih Mbak Wilma dan Mas Ya, Adi. bisa saya tambahkan sedikit saja. Oke, bisa. Ya, sedikit saja dari apa yang kita bicarakan ini, seperti yang dikatakan juga Mbak Wilma. Saya sarankan kepada Mbak Ayla hanya sekedar mengingatkan saja, jangan menjudge yang buruk terhadap teman Anda. Seperti yang Anda bilang tadi, Anda juga ikut emosi gitu, ikut kepancing emosinya, ya benar kan? Iya. Ya, jangan kita kepancing emosi terus kita menambah beban atau membuat mental dari teman Anda ini terpukul gitu, seperti itu. Dan hal itu membuat dia lebih terjun ke arah-arah seperti itu gitu. Dan dia berpikir Mbak Alia sudah tidak peduli dengan keberadaan atau sikap yang dilakukan, maka dia lebih beban dan lebih terjun ke arah-arah yang seperti itu. Seperti itu Mbak Alia. Oke, baik Mas Adi. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, Mas dan Mbak, kita jeda dulu sebentar ya. Sekarang kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Halo teman-teman, di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk menjalani masa social distancing saat ini. Selama masa social distancing seperti ini, seluruh kegiatan perkuliahan juga dilakukan dalam rumah. Namun mungkin banyak sekali di antara kamu yang masih suka bosan dan malas untuk mengerjakannya. Jangan malas dulu, di sini ada 5 tips biar kamu efektif selama melakukan kuliah online. 1. Buat reminder jadwal kuliah. 2. Disiplin waktu dalam pengumpulan tugas. 3. Simak dengan baik materi perkuliahan online yang disampaikan. 4. Catat hal-hal penting tentang materi perkuliahan. 5. Cari ruangan yang buat kamu nyaman dan berkonsentrasi tinggi dalam menjalani perkuliahan online. Nah, itulah tips yang bisa kamu lakukan selama melakukan perkuliahan online. Dengan demikian, kamu akan melakukan kegiatan tersebut dengan sangat efektif meskipun semuanya dilakukan di dalam rumah. Terima kasih, ini tips dari saya. Semangat berkuliah online. Oke, baik. Masih kembali lagi bersama kita di Gema Hati. Oke, untuk Mbak dan Mas Adik. Jadi di sosial media ini kan tempatnya banyak orang ya. Nah, jadi seringkali tuh orang kalau lagi emosi ada juga gitu yang menumpahkannya di sosmed gitu kayak nyindir-nyindir atau ya banyak lah kayak perkataan-perkataan yang kasar mungkin ya. Kayak di story IG atau story WA atau sosial media lainnya. Nah, itu masuk ke tipe emosi yang kayak gimana? Gitu. Mau siapa dulu yang jawab? Mbak Wilma, oke. Oke, gimana? Oke, tadi tipe ya Mbak? Iya, tipe yang kayak gimana sih itu yang termasuk orang-orang yang emosian di sosmed gitu, yang nyindirnya ke sosmed gitu. Kalau menurut saya dia termasuk ke orang yang mudah terpancing atau panasan gitu Mbak. Jadi
apa yang sudah orang lakukan, pasti dia memiliki emosi yang sulit untuk dipendam. Akhirnya dia menyuarakannya atau menunjukkannya lewat sosial media. Karena sosial media sendiri saat ini sedang dekat sekali dengan kita, yang dimana setiap saat mungkin kita akan melihat. Maka dari itu, mereka yang memiliki sikap seperti itu atau memiliki emosional yang cepat tersinggung, maka dia akan menyindir. Nah, jadi salah satu dari emosional itu ada yang namanya emosional cemburu, Mbak. Bisa aja Mbak Ayla nih cemburu terhadap Mas Raka karena nilai peringkat atau misalkan IPK dari kampus kemungkinan berbeda tipis, tidak berbeda jauh. Nah, di situ Mbak Ayla mengeluarkan atau menyuarakan bahwa Mas Raka ini memiliki atau apa ya, dia adanya kecurangan misalnya. Akhirnya dia menyindir atau menyuarakan hal yang tidak-tidak. Apalagi sekarang jempol itu adalah segalanya. Saat kita, iya betul kan? Saat kita bisa apa ya? Lebih tepatnya jari ya Mbak Wilma ya. Oh iya. Karena kita mengetik bukan cuma jempol. Gimana? Iya. Iya. Iya, meluruskan saya. Dulu kan lidahmu apa sih? Ada peribahasa yang lidahmu harimaumu. Apalah itu Mulutmu kan. harimaumu. Nah. Iya betul. Mulutmu harimau. Ini udah agak ngantuk. Iya. Udah malam. Maaf. Nah sekarang jarimu harimaumu. Makanya jadi perlu hati-hati dengan jari, juga meluapkan emosi di sosial media itu sangat-sangat harus harus berhati-hati, karena bisa saja nih Mbak Ayla asalnya menyindir satu orang, tapi yang merasanya satu RW, kan bikin ini sendiri ya, emosi sendiri ya. Iya, sering kayak gitu Mbak. Iya betul. Oke, mungkin Mas Adik ya bisa melanjutkan atau menambahkan dari saya. Iya, yang saya tangkap dari pembicaraan tadi Mbak, ini adalah bersifat iri, ya, iri, dengki, ya. Ini sudah penyakit hati sebenarnya Mbak Wilma. Iya. Seperti hal-hal seperti ini itu sudah termasuk penyakit hati, dan itu susah untuk bisa dihilangkan, itu susah. Gitu. Iya, betul. Karena ini berkaitan mengenai tentang jiwa kita, tentang diri kita, tentang kepribadian kita. Ketika itu sudah ternodai, maka seperti lagu Opik, ya, jangan kau nodai, ya, gitu. Ketika hati itu telah ternodai dari sifat-sifat atau sikap-sikap yang iri, dengki, gitu, maka semua akan dihalalkan, gitu, dengan cara menyindir, dengan cara memposting yang berbau-bau bisa menyinggung perasaan orang lain, seperti itu Mbak. Itu sangat-sangat harus dihindari sifat-sifat seperti itu sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, emosi ini adalah pengendalian diri kita. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, gitu. Dengan hal-hal yang positif. Sekali lagi di sini saya tekankan hal-hal yang positif, gitu. Oke. Tapi kalau untuk dari Mas Adik sendiri pernah nggak sih kayak gitu? Gimana, banyak yang ini yang nyindir gitu, banyak? Iya. Gitu. Banyak. Pernah. Karena hal apa itu, Mas? Karena banyak sih sebenarnya. Karena ya saya mungkin selera humornya agak tinggi ya, saya ya. Gitu. Dan mungkin mereka cara menyikapi cara bercanda saya itu mungkin beda dengan apa yang saya lakukan, gitu. Jadi agak ada miskomunikasi dan akhirnya nama saya menjadi busuk, gitu. Jadi makanya terus, mulut itu
pedang, diibaratkan sebagai pedang. Ketika Anda salah menggunakan, maka Anda bisa melukai. Nah, kalau untuk ngatasinnya gimana tuh? Kalau Mas Adik dalam keadaan seperti itu gitu. Saya dalam keadaan seperti itu, saya lebih menyikapi ke hal-hal yang positif seperti ya saya tidak terlalu apa ya memperdulikan perkataan mereka, tetapi saya juga apa namanya membawa ke arah-arah yang humor seperti saya bilang tadi. Saya adalah orang yang humor yang tinggi ya, jadi saya hanya anggap mungkin mereka peduli dengan saya ya. Saya selalu berpikir positif atas orang-orang yang seperti itu. Mungkin mereka ingin mencari perhatian lebih dari saya, maka saya harus eh, mendengarkan mereka. Tapi apa namanya? Bentar. Tetapi tentu kita juga jangan harus memusuhi balik gitu. Harus berpikir positif. Gitu Mbak Alia. Ayolah. Tapi kan ini ya Mas ya, kita kan nggak semua orang gitu sifatnya sama kayak Mas Adik yang Iya, bisa iya. berpikir positif gitu. Iya. Ada juga yang sekalinya disindir langsung ngedown. Nah itu Iya. kan bisa mempengaruhi emosi dari yang disindir juga gitu loh. Iya, iya. Nah itu gimana? Untuk ngatasin down-nya itu gimana gitu deh. Iya, jangan terlalu dibawa serius gitu. Gitu. Jangan terlalu apa-apa diseriusin gitu. Dan harus selalu berpikir positif gitu. Kita sebagai manusia, pikiran positif itu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kita sebagai manusia selalu tanamkan di dalam diri kita hal positif. Baik itu orang sudah melukai perasaan kita, sudah menyinggung perasaan kita, kita santai aja gitu. Santai aja gitu. Santuy gitu. Hidup ini santuy. Nah, kalau untuk pandangan seorang cewek nih, Mbak Wilma gimana? Kalau ada orang yang kayak gitu di dalam kehidupan Mbak Wilma? Kayak gimana, Mbak? Kayak disindir gitu. Mbak disindir dalam hal apa ya? Misalnya Mbak habis ngelakuin sesuatu yang ngebuat orang jadi nggak suka gitu sama Mbak. Akhirnya mereka karena nggak suka itu dia nyindir-nyindir Mbak gitu. Gimana nanggepinnya? Baik gini, Mbak. Biasanya perempuan itu memiliki banyak sikap ya. Di saat disindir, ada kemungkinan dia akan menyindir balik, ada kemungkinan dia diam, ada kemungkinan dia akan melabraknya secara langsung agar kemungkinan masalah yang sedang dihadapinya clear atau selesai begitu. Jadi kalau yang saya lihat atau saya pernah merasakan, mungkin dulu saya sama saja gitu, yang ada yang menyindir ya saya balik sindir, tapi karena dalam emosi atau apa ya, perasaan itu semua memiliki tahapannya masing-masing. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, hingga ke tahap selanjut dan berikutnya. Nah, yang mungkin dulunya pernah saling menyindir, akhirnya di tahap berikutnya dia bisa merasakan kesabaran atau dia bisa berdamai dengan dirinya gitu, agar tidak melukai apa yang orang-orang katakan kepada dirinya. Jadi lebih baik diam sih Mbak, agar tidak 11-12 sampai ibaratnya. Oke, baik. Mbak Mas, kita jeda dulu ya sebentar. Ya, halo teman-teman. Kali ini aku akan ngasih tips nih. Di era pandemi sekarang kan pasti kita butuh masker kan. Nah, aku ada tips nih biar kita bisa dapat masker gratis. Jadi kita nggak usah bayar nih. Duitnya bisa buat beli makanan atau apa kayak terserah. Nih langsung aja nih. Nah, pertama kita buka WA dulu nih. Kita buka WhatsApp. Lalu ini nih ini nomornya 081 0813 1920 0030. Langsung kita cek ini.
Lalu kita ketik angka 1 ke menu. Nah, kalau udah kita pilih nomor 6 nih, gemas, gerakan memakai masker. Nah, next. Jadi gemas ini adalah dari ini program dari Si Cepat ya, buat bagi-bagi masker gratis ke rakyat di Indonesia, biar semuanya bisa pakai masker tanpa perlu beli. Nah, langsung kita pilih nomor 1 nih. Kalau udah masuk nama kita, misalnya Kim. Nah, next kita pilih jenis kelamin, itu umur, misal 19. Nah, kalau udah alamat kita nih, alamat kita bukan alamat saya. Ini cuma misal saja. Udah kita kirim lagi. Lalu next nomor rumah, misalnya nomor 55. Kalau udah kelurahan kirim lagi. Lalu kecamatan, lalu yang terakhir kota nih, Jakarta. Kode pos. Ini langsung kita Sherlock. Nyalain dulu. Nah nih, kita dikoreksi lagi apakah sudah benar alamatnya. Kalau sudah, kita klik 1 nih. Ya. Nah nih, sekarang udah dapat konfirmasi, disuruh nunggu. Ini ada nomor antriannya. Jadi kita bisa ngecek ininya antriannya secara berkala. Jadi masukin ini nanti di WA-nya. Misal kita cek nih. Salin dulu. Klik ke menu lagi. Lalu 6. Kita pilih nomor 2 nih, cek status masker. Nah, masih dalam proses. Kalau misal nanti dikirim, statusnya pasti sudah dikirim di sini, jadi bisa di tracking. Gitu aja teman-teman. Sedikit tips dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, balik lagi nih sama kita di Gema Hati. Untuk yang sesi selanjutnya, saya mau ini nih, ngadain sesi tanya jawab. Mungkin dari pemirsa ada yang mau tanya, bisa saya persilahkan sekarang kalau mau tanya. Hai Kak, gimana ya? Ini aku ada pertanyaan nih tentang emosional. Gimana sih ngatasi cara emosional seseorang yang sedang tidak stabil, yang sedang naik turun gitu? Tolong dijawab ya Kak. Oke, bentar. Ini siapa dulu nih yang mau jawab? Mas Sadik atau Mbak Wilma? Dari pertanyaan Mas Goder. Bisa kenalan dulu mungkin ya Mas ya? Oh, namanya siapa, dari mana ya, gitu? Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuda, asal dari Sidoarjo ya. Ingin menanyakan cara mengatasi emosional kita yang sedang tidak stabil gitu. Cara mengatasinya. Udah, silakan. Oke. Saya mungkin akan menjawab sedikit kali ya untuk Mas Rizky Yuda. Jadi untuk mengatasinya tiap orang memiliki caranya masing-masing, memiliki apa ya?
pengendaliannya masing-masing. Terus bagaimana caranya? Kalau misalkan Muslim ambil air wudhu, lalu sholat atau mengaji. Nah, selain itu mungkin kalau misalkan Mas Rizkynya biasa mendengar lagu, coba untuk mendengarkan banyak lagu yang disukai, tapi jangan yang membuat emosi naik atau semakin down gitu ya ibaratnya. Nah, terus kalau bisa bawa secari kertas, lalu coret-coret, apapun itu keluhan atau misalnya emosi yang sedang meluapnya, tulis, lalu buang, atau Mas Rizky juga bisa mencari tempat yang sepi, tenang, lalu teriakan semua luapan atau yang sangat tidak stabil menjadi stabil, karena setiap seseorang atau semua memiliki caranya masing-masing untuk bisa mengendalikannya. Ya seperti itu, Mas. Mungkin Mas Sadik bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin Mas Sadik ada ini tambahan lagi dari pertanyaan Mas Rizky. Sebelum Mas Sadik menambahkan, saya gimana ya mengatakan bahwa benar banget itu yang diomong oleh Mbak Wilma. Ketika emosional saya sedang naik-naiknya tuh, biasanya saya antara lain mendekatkan sama yang Maha Kuasa tuh. Selain itu saya juga mencari tempat yang sepi tuh. Misalnya di jalan tuh kan lagi enak-enaknya buat ngeluapin tuh. Saya biasanya teriak-teriak gitu, teriak-teriak kayak buang emosi lah biar tenang gitu. Udah sih itu pengalaman dari aku. Omongan Mbak Wilma. Mantap, itu sangat luar biasa ya Mbak. Siapa namanya? Bang Goder ya, itu sangat-sangat luar biasa. Tapi ini saya akan menambahkan bagaimana cara ketika kita menghadapi emosi yang naik turun. Yang pertama itu, dan ini paling susah untuk dilakukan beberapa orang gitu, yaitu memaafkan dan melupakan. Gitu. Melupakan dan memaafkan ketika ada seseorang yang melukai atau membuat emosi Anda tidak terkendali seperti yang ditanyakan oleh Bang Goder tadi. Itu sebenarnya harus dilakukan, memaafkan dan melupakan. Terus curhat ke orang yang dapat dipercaya, gitu. Curhat ke orang yang dapat dipercaya. Terus perbanyak tersenyum, ya, perbanyak. Karena senyum itu adalah ibadah, ya. Itu adalah slogan yang paling penting untuk kita. Terus yang selanjutnya mencoba untuk berempati. Mencoba untuk berempati ke hal-hal yang atau orang lain. Dan kamu bisa merasakan keadaan dan pikiran orang lain dengan kamu berempati. Mencobalah terbuka kepada diri sendiri atau mencoba bicara pada diri sendiri. Emosi tidak stabil seringkali datang di waktu yang kurang tepat. Sekarang merasa baik, namun bisa saja semenit kemudian kamu jadi tak bersemangat gitu. Kamu bisa jadi tidak bersemangat. Sebelum kondisi itu membuatmu semakin terpuruk, ada baiknya bicara dan tanyakanlah pada diri kamu sendiri gitu. Seperti yang saya bilang tadi, terbuka kepada diri sendiri gitu. Menarik napas secara berulang-ulang kali untuk menenangkan pikiran Anda. Kemudian biarkan tubuh dan otak Anda beristirahat. Seperti itu. Siap-siap. Jawabannya membantu ketika aku mengalami emosional yang tidak stabil. Makasih ya untuk Mbak Sadik oleh Mbak Wilma. Mbak Sadik, Mas. Oh. Sangat. Anda lucu ya. Anda lucu ya. Oke, baik, bisa diterima ya, Mas Rizky, jawabannya. Sangat bisa diterima. Mantap sekali jawabannya. Super sekali. Hebat. Terima kasih Mbak Goder. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke penanya kedua ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini Mas saya mau perkenalan dulu aja nih. Iya, perkenalan. Nama saya
Triansyah, asalnya dari Palembang. Saya mau nanya nih Kak, bagaimana sih caranya mengatasi emosi pada anak di usia yang rentan itu? Oh, caranya. Iya, caranya Oke, gimana siapa? tuh Oke, mengatasi? baik. Coba ke Mas Hadik dulu deh. Gimana tuh, Mas? Lebih baik ladies first, Mbak Wilma. Ya. Oke. Oke, Mbak Wilma dulu kalau gitu. Oke. Yang pertama, kita jangan kekang anak-anak karena kepercayaannya bisa meng-cute gitu loh, bisa memperkecil kepercayaannya. Terus jangan selalu overprotective, jangan selalu dilarang-larang ini itu nggak boleh, agar mereka memiliki wawasan yang lebih, kepercayaan atau pengalaman yang bahkan sebelumnya tidak dimiliki. Terus jangan memberikan contoh hal-hal yang berbau negatif karena akan sangat cepat untuk ditiru. Karena kan yang emosi yang belum stabil, anak-anak yang masih rentan itu mereka memiliki emosi yang belum stabil ya, sama dengan tadi contoh saya yang film Inside Out ya. Mungkin Masnya pernah nonton film Inside Out sebelumnya? Belum itu ya Mbak. Nah, mungkin bisa menjadi untuk nonton filmnya. Iya. Oke, Mas Adik mungkin bisa menambahkan. Ya, pertanyaan dari Mas Putra tadi ya? Iya, Mas. Bagaimana cara mengatasi emosi pada anak di usia yang rentan? Oke, baik. Bagaimana cara mengatasi emosi pada anak di usia yang rentan, Mas? Oke, mantap sekali. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Dari Mas Putra ya. Hal yang harus dilakukan adalah Anda lebih meningkatkan tingkat kesabaran Anda ya, karena bagaimanapun anak itu adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Untuk kita, karena aku belum nikah ya. Dan perlu diketahui untuk menjaga emosi terhadap anak-anak itu adalah hal yang sulit ya, perlu diketahui. Jadi bagaimana cara kita bisa meningkatkan tingkat kesabaran, dan jangan sekali-kali Anda menunjukkan sikap yang berlebihan terhadap anak Anda, ya, terhadap anak kecil ya. Jangan pernah menunjukkan hal seperti itu karena memori mereka sangat kuat dan mereka bisa-bisa saja merekam perbuatan Anda di memori mereka dan melakukan itu ketika mereka besar atau ketika mereka sudah mengetahui atau sudah remaja, atau itu bisa tersimpan di memori mereka gitu. Jadi kita sebagai orang besar, sebagai orang yang sudah mengetahui tentang emosi, jadi kita harus menjaga sikap tentang emosi kita. Oke, kayaknya Mas Adiknya langsung Sinyal sepertinya Mbak Ayla. Iya, mungkin sinyal itu. Iya. Yaudah deh, kita break dulu aja ya. Iya. Oke, Mbak. Selamat malam semuanya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini saya akan sedikit membagikan tips dan trik menghadapi era new normal ini. Dalam situasi kini, pemerintah tengah menyiapkan sebuah era baru, yaitu era new normal, yang mana pemerintah ingin melihat kesiapan masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun sejatinya, Indonesia belum siap untuk menerima era baru tersebut. Akan tetapi mau bagaimana lagi? Masyarakat Indonesia juga harus tetap mencari uang dan harus tetap mencari sesuap nasi. Karena pemerintah di tengah pandemi ini akan sulit jika harus membiayai seluruh masyarakat Indonesia ini. Sebelum membahas lebih jauh, apa itu new normal? New normal sendiri adalah kita melakukan aktivitas secara normal dan hidup berdampingan dengan COVID-19 atau Corona. Tips yang pertama yaitu kita harus bisa dengan cepat menerima perubahan. Secara tidak sadar, kita akan belajar hal-hal yang baru dengan memanfaatkan teknologi dan juga melakukan aktivitas yang baru juga. Tips yang kedua, yaitu menjaga daya tahan tubuh di tengah hidup berdampingan. Tips yang kedua, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Di tengah hidup berdampingan dengan COVID-19 atau Corona ini, kita diharuskan untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat imun dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan mengkonsumsi vitamin. Tips yang ketiga yaitu jika keluar rumah diwajibkan menggunakan masker, jaket, dan membawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan saat akan masuk ke rumah. Hal ini dilakukan untuk menjaga tubuh dari sebaran virus COVID-19 atau Corona. Tips yang keempat yaitu menjaga jarak. Diusahakan untuk tidak berkumpul atau jika harus berkumpul supaya menjaga jarak agar mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau Corona ini. Dan kita supaya memiliki kesadaran akan pentingnya mengikuti anjuran pemerintah supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19 atau Corona ini. Demikian sedikit tips dan trik dari saya. Selamat malam. Tetap ning omah wae lan supaya jaga kesehatan. Oke, baik. Balik lagi, masih bersama kita ya di Gema Hati. Iya. Oh ya Mbak Ayla, boleh saya menambahkan sedikit? Oke, boleh, sangat boleh. Halo Mas Adik, kembali bergabung di Gema Hati. Iya, mohon maaf tadi ya, agak kesalahan teknis tadi. Jaringan saya tiba-tiba hilang ya, seperti dia. Oke Mbak Ayla, saya sedikit memberi masukan nih buat para audiens atau para pendengar di sana bahwa jangan sampai emosi negatif kita pada saat pandemi sekarang ini menyelimuti suasana hati pada diri kita, karena itu akan menyebabkan pengurangannya imunitas daya tahan tubuh kita, gitu Mbak. Oke, baik Mbak Wilma, terima kasih. Mas Adik, ada yang mau menambahkan atau mau beri kesan-kesan? Ya, kesan saya. Mohon maaf ya tadi ya, saya kehilangan teknis. Iya, nggak apa-apa Mas. Ada narasumber dan teman-teman yang lain, saya mohon maaf ya, karena saya kesalahan teknis tadi. Iya. Ada pertanyaan atau gimana? Mau menambahkan mungkin atau memberi kesan-kesan untuk pemirsa, gimana caranya? Baik. Untuk nggak bergelut sama ya.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya. Narasumber kepada apa namanya ini. Aduh, udah nggak fokus sebenarnya ini ya. Bener ini, udah agak wow. Ya, karena jam presentasi ini jam yang tidak biasa ya. Sudah sangat larut. Ya, terima kasih kepada Mas Raka, Mbak Wilma juga sebagai partner saya presentasi ya, bukan partner apa ya, jangan salah paham ya. Terima kasih juga kepada Mbak Ayu Alistiawati dan penanya. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah mari kita jaga silaturahmi kita dengan baik, dengan menyampingkan ego dan emosi kita. Tetap jaga dan sehat selalu di masa pandemik seperti ini. Sehat-sehat jaya, mantap. Ya. Nanti insya Allah saya sarankan presentasi insya Allah besok-besok jam 1 jam 2 ya, supaya kita biar lebih semangat. Jam 1 malam jam 2 gitu. Baik, supaya baik. kita lebih semangat ya. Kan acaranya malam, Mas. Iya. Iya, Bukan pagi ya, bukan pagi. Oh, sorry. Maaf ya. Itu udah pagi ya? Iya, masalah nggak bisa dipindah, Mas. Acaranya emang udah malam. Oh, maaf. Di daerah saya soalnya itu baru. Berbiasa kalian berdua ya. Beda wilayah sepertinya ya. Iya, wilayah. Saya di Arab. Oh. Luar biasa. Ya. Ada yang masih bertanya atau sudah selesai ini, Mbak? Moderator? Sudah cukup. Mungkin saya rasa cukup ya sampai di sini. Dan untuk Mbak Wilma dan Mas Adik, terima kasih banyak udah mau menemani kita ngobrol, memberikan inspirasinya, dan semoga itu semua bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat bermanfaat. Siap. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Nanti hubungi kami lagi ya. Jangan bosan-bosan. Baik pemirsa, aku Ayla dan partner aku Raka, kita pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Sampai bertemu lagi di minggu depan dalam acara online talk bersama Gemah Hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dadah semuanya. Terima kasih.